إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Insyaallah. Baik hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian subuh ini istiqamah. Makin lama makin ramai, makin lama makin banyak umat yang tahu kegiatan kita ini, sehingga berbondong-bondong setiap subuh datang ke masjid As-Siddiq. Amin. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 17 Agustus 2025, 80 tahun Indonesia merdeka. Iya, Pak. Nah, pagi hari ini kita mau bicara tentang makna kemerdekaan itu apa sih sebenarnya? Apakah betul-betul Indonesia ini sudah merdeka betul? Apakah kita individu sudah merdeka atau belum? Insyaallah. Kalau saya tanya satu-satu, tentu beda-beda definisi kemerdekaan. Bapak merdeka apa? Merdeka apa? Beda-beda. Saya sering tanya tuh kalau bikin status pagi-pagi setiap 17 Agustus, apa makna kemerdekaan? Itu ribuan komen berbeda semua. Namun hadirin sekalian, hakikat daripada kemerdekaan yang sebetulnya itu ketika seorang manusia telah terbebas dari segala penjajahan, baik rohaninya dia atau jasmani dia. Tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi penghambaan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itulah merdeka. Tidak tergantung dengan apapun. Kalau Bapak Maria masih kecanduan sesuatu, Bapak bukan orang merdeka. Insan merdeka itu dia hidup bersama Allah, dah bahagia. Ada rokok atau nggak ada rokok? Itu orang-orang yang hari ini terkena narkoba, Pak, tergantung dengan addicted dengan benda-benda terlarang, itu bukan orang merdeka. Orang yang hari ini, Pak, azan masih belum berani ke masjid, itu terjajah, Pak, oleh dunia. Terjajah oleh tokonya, dijajah oleh sawahnya, dijajah oleh istrinya, ada terjajah anak-anaknya. Makanya mulai hari ini, Pak, jangan biarkan siapapun bergantung kepada kita, atau kita bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bisa nggak kira-kira? Anak-anak, lepaskan tangan-tangan yang bergelantungan di pundak kita tuh. Nah, kau bergantung sama Allah ya. Wahai istriku, kau minta apa-apa minta sama Allah. Wahai pamanku, perlu apa-apa minta sama Allah. Kalau udah seperti itu, Pak, perlu lapang dada. Alam nasrah laka sadrak, itu aja sudah benar. Al-Insyaallah. Ketika Allah sudah lapangkan dada kita dan turunkan beban-beban di pundak-pundak kita, Allahu Akbar. Ali, mohon maaf, Pak, saya sering aja orang pergi khuruj, pergi tabligh. Ayo mau ikut? Tidak semudah itu orang mau ikut. Ada yang terikat oleh perusahaannya dia, ada yang terjajah oleh, nggak merdeka, nggak bisa apa-apa, hidupnya tergantung apa kata orang. Boleh kita punya atasan, boleh kita punya perusahaan, tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada apapun, kepada siapapun. Boleh punya istri, Pak, mau 4 pun boleh, Pak.
Tapi terjajah sama istri, oh hancur hidup betul. Lagi nongkrong di warung, telepon istri, di mana? Pulang langsung Pak. Padahal istri cuma nanya di mana, gak suruh pulang. Iya, itu di masjid lain begitu rata-rata. Kalau di sini enggak lah. Ya. Apa nggak ada bedanya Pak, sama aja. Nah, jadi hadirin sekalian, dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Portugis, setelah sekutu. Hari ini Indonesia dijajah oleh bangsa yang sendiri, bukan? Ya. Di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Nah, ini sekarang keadaan. Bahkan sudah bergelora itu Pak, ada pajak, masa pajak bumi dinaikkan 1000%, Pak. Nah, itu di sini yang heboh kan 250% kan. Ternyata ada 1000%. Bahaya. Jadi hadirin sekalian, itulah ketakutan dari founding father negara kita, Pak Karno, Bung Karno itu dulu pernah bilang, menghadapi penjajah itu mudah, menghadapi bangsa sendiri itu susah. Maka pagi hari inilah kita angkat tangan sama di hari kemerdekaan ini, semoga Allah beri daya orang-orang jahat, orang-orang zalim yang merampas, yang menjajah negara kita ini. Negara Indonesia ini dijajah oleh bangsa sendiri. Bagaimana mau memerangi orang saudara sendiri? Satu kampung, satu suku, satu agama. Kalau dulu jelas lah, matanya biru, rambutnya pirang, yang mau diperangi. Matanya sipit, orang Jepang. Ini mukanya sama sama kita, karena samping kita sholatnya. Tapi dia rusak negara kita. Jadi hadirin sekalian, saatnya kembali para pemimpin-pemimpin bangsa ini duduk bermusyawarah. Tapi sebelum musyawarah, tirakat dulu, puasa dulu, salawatan dulu, qiyamul dulu. Ya, ini sebelum paripurna rapat dulu, karaoke dulu, golf dulu. Gimana undang-undang diciptakan bisa ada rasa takut kepada Allah? Nah, ini yang bisa membantu kita, membantu keluarga kita, dan membantu negara kita itu hanya Allah saja. Nobody can help us except Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita, membantu negara ini kecuali Allah. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada di situ. Mereka hanya sibuk dakwah, sibuk ta'lim, sibuk zikir ibadah, sibuk khidmat, bekerja di masjid. Sahabat-sahabat jumlah pengangguran enggak banyak. Ada 120 orang kurang lebih asal sunnah. Mereka enggak boleh bekerja sama Nabi. Mereka bekerja ditegur Nabi. Abu Hurairah itu pernah mau nanam pohon kurma di depan Masjid Nabawi. Itu ditegur Nabi, Pak. Ya Abu Hurairah, apa yang kau lakukan? Maukah aku beritahu sebuah cocok tanam yang lebih baik daripada ini? Mau ya Rasul. Ucap satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Jadi mohon maaf ya, ada orang-orang ini, saudara-saudara kita memang yang tidak boleh bekerja dunia. Karena kalau mereka bekerja dunia, rusak agama, Pak. Siapa rata-rata? Contohnya nih, habis Al-Quran 30 juz imam masjid. Bapak kalau modelnya dia jualan bakso, hilang hafalannya, satu kampung berdosa. Gaji yang besar, dan mereka nggak terpikiran meninggalkan agama. Orang-orang dakwah, para masyai, dia kalau udah ngurus dunia Pak, terbengkalai ini umat Pak. Bisa berdosa dia bekerja Pak. Dan ada orang yang di masjid Nabi suruh ke pasar. Kau jangan duduk di sini, ke pasar. Nah, ini bagi tugas. Nah, sekarang ini amalan rohaniat agama ini hilang Pak. Agama sudah jadi yatim, nggak ada lagi orang mengurus agama. Kesannya kalau ngurus agama itu susah, miskin. Sahabat-sahabat itu yang nggak bekerja itu, Allahu Akbar. Meskipun mereka tidak punya asbab, tapi nggak pernah Al-Quran. Makanan hari-hari ada di sufah, ada yang menggantungkan kurma, yang menggantungkan buah-buahan lain. Orang-orang kaya sibuk mencari duit, dapat duit bawa ke masjid. Ya. Nah, itulah orang-orang yang 120 orang itu yang siap
berangkat kemana saja, kapan saja, kemana Nabi pergi mereka ikut menemani hadirin sekalian. Sehingga Abu Hurairah itu merawikan 5.000 hadis lebih. Padahal cuma beberapa tahun masuk Islam sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Hari ini hadirin sekalian, mesti ada orang-orang rohanian yang kuat untuk membantu bagaimana negara kita ini bebas dari hutang. Apa yang terjadi ketika dakwah dihidupkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di Makkah Nabi menolak jadi penguasa. Di Makkah itu Rasulullah SAW sudah diputuskan melalui jubirnya orang kafir Quraisy, Abu Jahal, ditawarkan, ya Muhammad, kita berdamai saja, berhenti kau berdakwah, tak usah kau ajak kami ke agamamu, jangan kau hina Tuhan-Tuhan kami di depan Ka'bah itu, Lat dan Uzza, Man, dan bagaimana namanya. Sudah, kita damai, sehari kami sembah Tuhanmu, sehari kau sembah Tuhan kami. Pluralisme, semua agama sama aja. Tapi tinggalkan dakwah Muhammad. Gak usah kau ketemu dari rumah kami. Gak usah tiap ketemu bilang la ilaha illallah. Berhenti kau berdakwah. Kita hidup tenang dan damai bersama. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW itu? Baik paman-pamanku, sekiranya kalian semua sanggup mampu meletakkan matahari di sebelah tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tak akan tinggalkan kerja dakwah walau sekejap mata. Berarti jabatan menjadi pemimpin di Makkah ditolak sama Rasulullah. Ya Muhammad, kalau kamu mau menjadi raja, hari ini kami putuskan kami tidak akan berjanji, tidak akan mengambil keputusan sebelum kamu yang ambil keputusan Muhammad. Kau jadi presiden Makkah, jadi raja Arab. Kalau kau mau harta, kami akan kumpulkan harta terbaik kami dan kuserahkan kepada kalian, kepada engkau ya Muhammad. Kalau kau inginkan wanita, kami akan carikan 10 perempuan-perempuan tercantik di Jazirah Arab untuk menikahi. Tolak, tiga-tiganya harta, tahta, wanita ditolak. Kata Habib Umar bin Hafiz, saya dengar tausiah beliau, kenapa Rasulullah SAW menolak menjadi raja, menolak dunia di Makkah, menolak menjadi orang kaya di Makkah? Kenapa? Toh akhirnya di Madinah jadi raja juga. Akhirnya di Madinah datang juga harta yang berlimpah ruah. Datang juga wanita-wanita cantik yang akhirnya Allah nikahkan dengan baginda Rasulullah SAW. Apa rahasianya Pak? Ternyata Rasulullah memang super fatanah, super cerdas. Nabi tidak menginginkan agama yang wujud dari kekuasaan, tapi Nabi SAW menginginkan kekuasaan yang wujud dari agama. Rasulullah tidak menginginkan harta datang gara-gara kekuasaan, rampas harta rakyat, bukan begitu. Tapi Rasulullah SAW inginkan apa? Harta yang datang asbab kekuasaan, bukan kekuasaan datang asbab harta. Nah ini apa? Jadi hari ini kan kita harus berkuasa. Kalau tidak berkuasa, bagaimana bisa berdakwah? Kita harus kaya. Kalau tidak kaya, gimana bisa berdakwah? Ini Pak, menyelisih agama Pak. Ini pemikiran sesat, wallahi sesat. Kalau kata guru saya mau baca Syekh Firdaus, orang yang berkata dakwah ini tersebar gara-gara kekuasaan, dia musuh Allah. Ini orang musuhnya Allah. Dia nafikan Allah. Dia kurang ajar kepada Allah. Dia hina Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa menyebarkan agama tanpa kerajaan, tanpa kekuasaan. Kalau hari ini ada orang mengatakan agama tersebar gara-gara kekayaan harta, kita telah menghina Allah. Sama-sama punya apa? Hijrah ke Makkah, Abdurrahman bin Auf ke Madinah, Arman bin Auf tinggalkan seluruh hartanya di Makkah, tidak punya apa-apa, akhirnya kaya lagi. Bahkan hanya sekalian,
Di zaman Rasulullah SAW memang belum datang harta yang berlimpah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar belum datang harta yang berlimpah ruah. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun kurang lebih jadi khalifah, terkumpul ghanimah kalau dirupiahkan 12.000 triliun. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, seluruh bayi yang lahir digaji, lahir dapat gaji. Itu baru pemimpin. Bukan memikirkan bagaimana mengambil uang dari rakyatnya, tapi memikirkan bagaimana memberikan uang kepada rakyat. Nah, itu kapan kira-kira kejadian? Menangis Sayyidina Umar bin Khattab ketika datangnya harta yang begitu banyak. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Kalau harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Rasulullah dan Abu Bakar pendahuluku? Kenapa justru datang di zaman aku? Nah, itulah janji Allah. Allah akan tundukkan dunia bagi orang-orang yang beriman. Paham apa? Indonesia merdeka 80 tahun Pak, punya utang 12.000 triliun, bukan punya harta, punya utang. Di zaman Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang ngurus tambang batu bara, tidak ada tambang nikel, tambang emas, tidak ada minyak, gas, nggak ada Pak, mereka ngurus itu. Tapi ganjal pintunya sahabat, itu gelang-gelang yang mahkota raja. Mahkota raja Kisra itu dijadikan tendang-tendangan sahabat, tendang. Dunia datang dalam keadaan hina di bawah telapak kaki mereka, karena mereka tak sedikit pun mencintai dunia. Mereka memiliki segala-galanya di zaman sahabat radhiyallahu anhu, tapi mereka tak cinta dengan apa yang mereka miliki. Itu biasa saja. Bapak boleh punya Lamborghini, silakan punya Ferrari, punya Alphard, punya Hummer, punya Bentley, silakan punya RR Royce. Pak, antum punya satu Pak, orang kafir punya pabriknya Pak, bukanlah kemuliaan itu. Punya boleh, cinta tak boleh. Saya kemarin datang ke teman saya di Cirebon, Kiai Imam Zuzuli, dia cerita itu, Ustaz, dia tengok tuh rumah, di rumah saya ada semua korek mebel, ada Bentley, ada semua ada. Cuma saya nggak suka, nggak pernah saya naik itu. Dia beli itu cuma biar kita nih orang Islam nggak diremehkan orang kafir. Kenapa kiainya kaya? Supaya nanti anak-anak kita tuh nggak takut belajar agama. Dipikir kalau belajar agama miskin. Itu image-nya Pak, pesantren miskin, orang dakwah miskin kan. Ada juga yang kaya kalau mau. Ini ustaz-ustaz ini pemaaf Pak, ulama-ulama ini, nabi-nabi semua dulu, orang-orang dakwah. Kalau mau minta dunia nggak mungkin nggak dikasih Allah Pak. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kenapa beliau kaya raya Pak? Dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba sebuah kerajaan yang mana tidak ada orang yang memiliki kerajaan seperti itu setelah aku. Beri aku harta kekayaan yang tidak ada orang sekaya aku, sampai kiamat gak akan ada orang sekaya. Wah itu Pak. Tapi rata-rata kan ini para zuhud semua, para usaha-usaha ini Pak, gak mau dunia ya, minta. Tapi kalau mau dibagi Allah. Jangan Bapak khawatir Pak, anak Bapak di pesantren nanti miskin, anakku gak ada kerjaan. Belum tentu Pak. Orang dakwah ini, orang-orang ibadah ini, ahli ibadah, ahli zikir, itu rezekinya bukan jalur bumi, jalur langit. Fis sama, bukan dengan di pasar. Allah yang ngasih rezeki langsung, min hasil dari hasil. Punya rumah bagus, dari mana? Dari Allah. Punya mobil bagus, dari mana nih mobil? Dari Allah. Jangan yakin dengan duit Pak, berhentilah hari ini, mulai hari ini Pak. Kita bebaskan hati kita dari penjajahan uang. Hari ini banyak orang Islam bukan tidak bertuhankan kepada Allah, tapi bertuhankan kepada fulus. Duit. Ya. Kenapa Bapak nggak berangkat haji Pak? Kenapa nggak umroh? Nggak ada duit aku Ustaz. Ini musyrik nih, orang musyrik nih. Dia pikir duit dia berangkatkan di haji dan umroh. Pak, saya banyak jumpa orang kaya Pak, nggak pernah haji dan umroh Pak, hartanya miliaran. Kemarin itu Pak, saya sudah sampai di Madinah, beberapa orang super kaya, punya private jet, punya ini Pak, menelpon itu teman saya kan sebelah manajernya Raffi Ahmad. Raffi nggak berangkat juga. Kalau Raffi punya visa Pak, duit ada, visa ada, kalau nggak berangkat nggak berangkat.
Ya. Mau nangis, aku udah di airport ini sama istri, visanya nggak keluar. Sebut aja angka berapa aja, tolongin aku bayar. Nggak bisa Pak. 2M satu orang boleh saya bayar. Nggak keluar Pak. La ilaha. Saya sering dakwakan di Paramdan, udah 25 tahun saya dakwakan. Allah yang berangkatkan dengan uang tetap uang. Ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, suka-suka Allah. Pernah di airport saya dulu, 25 tahun lalu, pertama-tama ikut dapat hidayah. Saya doa sama Allah, ya Allah, hantar aku keliling dunia tanpa uang ya. Keliling dunia tanpa uang. Aku pengen ke airport, ada aja tiketnya ya Allah. Allah kabulkan itu. Kemarin haji nggak ada uang sama sekali, tapi benar ada uang. Banyak-banyak pengeluaran. Tiba-tiba 1 bulan sebelum haji, sebelum keberangkatan dapat telepon dari Arafi, minta ditemani haji. Tapi kuasa Allah justru yang orang yang minta ditemani nggak berangkat haji. La ilaha illallah. Jadi kalau orang tanya Bapak, kenapa Bapak belum berangkat haji? Doakan saya, semoga Allah berangkatkan dengan caranya, suka-suka Allah saja. Dengan duit atau tanpa duit. La ilaha. Bapak bisa nih Pak, kita duduk di sini. Terus Bapak kena keyakinan yang kuat, ya Allah, antarkan aku ke Mekah. Tutup mata. Bapak buka mata di Mekah bisa. Percaya nggak Pak? Oh mana mungkin? Bapak berarti tak kenal Allah berarti. Nabi Sulaiman alaihissalam tanya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis? Bawa ke sini. Berdirilah jin ifrit. Saya siap. Berapa lama waktu kau perlukan durasi sebelum engkau berdiri ya tuh, ya Sulaiman yang mulia. Ada lagi yang siap? Seorang ahli ibadah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Hashim al-Barkiyar, dia angkat tangan. Aku bolehkah aku mencoba? Berapa lama waktu kau perlukan sebelum matamu berkedip? Sampai. Itu Allahnya Nabi Sulaiman, dengan Allah kita sama. Cuma kita seringkali membatasi Allah dengan logika kita, sehingga Allah tidak tunjukkan kekuasaannya. Ini dia udah luar biasa dia. Saya live di TikTok yang nonton orang Amerika, maksud orang Malaysia. Sultan Pemburang bosan gini, siapa tuh singa, paus gini Pak. Nah pagi-pagi udah dapat rezeki lah Pak. Ada 77 orang masuk Islam di TikTok. Ini udah berapa lama saya live di TikTok? 2 tahun ya Ramadan. 2 tahun live di TikTok, alhamdulillah ada 77 orang yang login masuk Islam di TikTok aja. Tempat yang orang katakan aplikasi jahil, haram, itu sempat difatwakan haram, itu bisa jadi lahan dakwah. Nah maka hadirin sekalian dirahmati Allah, saatnya kita angkat tangan, Allah akan turun tangan. Come back to your Allah sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Berhentilah memuji-muji orang berlebihan. Ini kalau orang ini bapak ini jadi presiden, selesai negara bawah, baik negara kita. Ini adalah musyrik lagi dia. Yakin orang ini hebat, bisa ada. Allah yang akan selamatkan kita, Allah yang akan bantu kita, Allah yang akan selesaikan utang-utang Tuhan. Secara logika enggak, itu utang Pak dibagi ke rakyat Indonesia Pak, punya utang puluhan juta satu orang Pak. Negara pandainya berhutang, harta kekayaan memang sedang tidak baik-baik saja. Negara kita baik-baik saja, yang mengurus negaranya enggak baik. Doakanlah baik, Allah beri hidayah mereka. Kalau enggak Allah azab semua orang-orang yang zalim. Jahat ya Allah. Aku lihat gimana zaman dulu mungkin Belanda nggak selesai di situ. Aku bilang ya, pajak sana, pajak sini, kriminalisasi kiri kanan depan belakang, nyawa tak ada harganya. Ini bahaya. Aku duduk aja diam-diam, ya Allah berilah hidayah orang itu ya Allah, berilah hidayah bapak itu ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Kalau memang tak ada hidayah, kalau udah parah kali jahatnya nampaknya Pak, nah, ini orang ini kalau memang tidak ada catatan, ya Allah dapat percepat aja ya Allah. Dulu waktu kita lahir Pak, kita tersenyum, orang-orang menangis. Waktu lahir kita tertawa, kita menangis, orang-orang tersenyum waktu lahir. Betul kan?
semua orang senyum. Mudah-mudahan waktu kita mati nanti kita yang tersenyum, orang yang menangis. Jangan sampai kita mati orang sujud syukur. Apakah hadirin sekalian dirahmati Allah? Ini momentum nih. Di hari 17 Agustus saya ditelepon Pak Ramdan untuk isi tausiah di masjid ini, Masya Allah. Saya yakin masjid ini Pak, kalau diurus lagi dengan sungguh-sungguh, makmur nih Pak. Karena parkiran luas, pinggir jalan raya, dekat dengan Cikeas, dekat dengan Cibubur, dekat dengan jamaah-jamaah, saya yakin akan senang di sini. Di masjid ini, masjidnya indah, bagus, wangi, pengurusnya baik-baik, majelisnya banyak. Kalau bisa setiap orang datang ke masjid ini, yang lapar makan, yang haus hilang dahaganya, yang capek-capek ada yang mijitin. Saya kalau dia keluar negeri, Pak, hampir semua masjid itu ada kursi pijit ya, kursi pijit di masjid. Di bapak-bapak ini yang udah lama-lama capek duduknya pengajian, bersandar ada atau ada tukang pijit di sini. Masjid itu masih menjadi tempat solusi permasalahan semua umat. Dan dulu Rasulullah di mana isananya? Di masjid. Di mana isananya Sayyidina Umar berkata di masjid. Di mana isananya Sayyidina Abu Bakar di masjid. Itu kolaborasi di tempat-tempat isanah di masjid. Ketika mereka selesai, baru menjauh keluar masjid sedikit. Di zaman Muawiyah sudah keluar dari masjid, dibikin ke istana. Muncullah kerajaan-kerajaan. Sekarang zaman fitnah. Tapi ingat, janji Allah, janji Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, Islam pasti akan kembali berjaya sebagaimana berjaya di zaman awal, di zaman Rasulullah. Bapak ikuti kajian-kajian akidah lama tu Ustaz Zulkifli Ali, Muhammad Ali, banyak ahli-ahli. Ingat, dari tanda-tandanya Pak sudah dekat. Kejayaan Islam itu sudah dekat. Pertanyaannya, kita mau jadi ikut penonton saja apa jadi pemain? Kita mau ikut ambil bagian berteriak meneriakkan kemenangan itu, kemerdekaan itu. Nah, apalagi sekarang Palestina belum merdeka, Pak. Itu belum terlalu bergembira merayakan kemerdekaan itu. Coba tengok saudara kita yang kelaparan hari ini. Itu yang terjadi di Gaza, Pak. Itu di luar batas kemanusiaan, itu genocide, Pak. Itu sekarang ada ribuan artis Hollywood kelas dunia yang bersuara berteriak ini. Bukan orang Islam. Kalau ada orang Islam ini nggak ikut memikirkan, nggak ikut berteriak, nggak ikut menyumbang untuk Palestina, Pak. Antum adalah manusia paling jahat di dunia yang tidak punya hati nurani sedikit. Apalagi lihat sekalian postingan-postingan tentang Palestina. Apalagi seuzon sama orang-orang yang hendak membantu Palestina. Ini jahat, Pak. Dia datang lagi nih orang Palestina minta sumbang lagi nih. Ada yang begini itu? Itu adalah jahat, boleh. Bapak berikan amanahkan. Ada itu Hussein Gaza, Bang yang mungkin orang kita yang tentu percaya. Ada imam kita Syakir. Titip ke dia. Bisa nggak kamu transferkan langsung? Bahkan kadang-kadang Pak di TikTok ini ada orang-orang Palestina lagi live. Kalau antum ada duit, belilah koin-koin itu, kirim ke dia. Bisa dia cairkan langsung. Habis live-nya dia langsung bisa beli beras. Ya kalau ada yang dibeli, sekarang nggak ada yang dibeli. Allah. Maka berikanlah angkat-angkat. Kita punya senjata yang sangat dahsyat, yaitu doa. Yang mana senjata itu belum dikeluarkan sungguh-sungguh. Doa umat Islam masih membaca doa, bukan berdoa. Ada orang yang membaca doa, tapi dia tidak berdoa. Orang berdoa itu karena dia tidak membaca, tidak keluar dari mulut, hati yang keluar. Entar aku yang bantu, entar aku ke sana, aku yang berjihad. Oh, takut mati syahid, kirimlah Tuhan Rasul. Kalau ketemu orang Palestina di jalan, kau peluk dia, Pak. Ketemu orang imam peluk. Kadang-kadang aku kasihan lihat teman-teman habis-habis Quran yang berkeliling Indonesia. Sudah dicurigai. Kadang-kadang memang gara-gara berapa oknum, berapa lembaga-lembaga yang tidak amanah. Tapi kita, udahlah. Kalau yang penting ada rasa peduli. Mau sampai nggak sampai itu tanggung jawab orang yang menerimanya. Ya. Sampai ada ustaz yang mengatakan itu, hati-hati itu.
uang donasi itu ditelep, dimakan, tidak sampai ke sana. Ini udah nggak bantu, memfitnah, sangka buruk. Nah, maka hari ini dunia menyaksikan Gaza tidak menyerah. Gaza tidak menyerah. Aduh, kalau kita di sana Pak mungkin ada ambilnya negara kami nggak apa-apa lah, biarkan gitu. Orang-orang Gaza ditawarkan ke warga negara Andi nggak keluar dari sana. Mereka lebih memilih membela tanah airnya, lebih memilih menjadi syuhada, mati syahid. Seorang ibu mendengar berita anakmu meninggal barusan, dia takbir sujud syukur, alhamdulillah anakku telah syahid, anakku telah berjaya, suamiku telah berjaya. Mereka bukanlah anak-anak dunia, mereka adalah orang-orang dunia, mereka adalah orang-orang surga yang berada di dunia. Ya. Kita udah nggak ikut perang, nggak ikut berjihad, berdoa pun nggak mau, nyumbang pun nggak mau. Inilah parah. Sekarang bapak buka aja handphone bapak tua, banyak aplikasi rekening-rekening amal yang mereka memang standby di sana. Ini feeling hati, ini amanahnya udah kirim. Kalau ragu yang bapak yakin itu. Kalau bisa tiap hari sedekah untuk Gaza. Minimal sebungkus nasi niatkan ya Allah. Kadang kalau kita makan enak di rumah makan Padang, berjajar masa kadang jatuh air mata melihat makanan itu. Bapak coba nanti Pak, ambil makanan lezat, terus buka video YouTube tentang kelaparan Palestina. Kalau bersangka Bapak makan Pak, top Bapak. Saya pernah coba, mau makan, lapar, tiba-tiba lihat video itu di TikTok, nggak kesuap nasi itu. Air mata yang jatuh, ya Allah. Itu belum merdeka. Indonesia katanya merdeka, tapi belum merdeka juga sebenarnya. Dari para pencuri, koruptor, maling, daripada orang-orang jahat yang membuat propaganda konspirasi untuk melegalkan perkara-perkara yang dilarang dengan undang-undang yang mereka rancang. Hati-hati. Nah, kita harus berjuang dengan cara yang indah. Karena cinta kita kepada tanah air kita, kita jangan sampai ikut-ikutan seperti orang bodoh. Ini 17 Agustus ya Pak. Beberapa tiap kali kemerdekaan 17 Agustus saya ingatkan. Berhenti kau makan itu, lomba makan kerupuk diikat tangan berdiri itu, kayak binatang. Tangan diikat. Itu betul-betul warisan Belanda, Pak, baca sejarahnya. Orang Belanda tuh ketawa guling-guling dari orang Indonesia, diikat tangan orang Indonesia, digantungkan makanan, makan pakai mulut seperti hewan. Dan kita bangga lagi Pak, masjid yang berharga. Berhentilah, yang bermakna aja lah lomba-lomba itu. Makan tuh duduk pakai tangan, baca bismillah, bukan berdiri pakai mulut. Tangan diikat, katanya merdeka, gimana? Berapa banyak nyawa yang melayang gara-gara panjat pinang. Nah, udahlah batang pinang itu kecil, licin, dikasih oli. Alangkah bodoh, dan kita senang lagi. Katanya merdeka, tapi dia bodoh-bodoh orang mau aja. Iya Pak. Jangan ada tuh panitia lomba nih, lomba makan kerupuk pakai mulut itu, jangan. Makan pakai tangan duduk aja. Moga makan terbanyak nih kalau makan kerupuk itu pakai tangan aja. Insyaallah merdeka, insyaallah merdeka. Takbir. Itulah Pak. Bagi loyo aja. Berat kali nih materi dari Sulaiman nih, negara diurus, politik diurus. Itulah al-ilhamnya sudah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita comeback kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan minta tolong kepada Allah, niscaya Allah akan turun tangan membantu kita. Bersihkan hati dari segala harapan kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, takutlah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan hati kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya, yang kedua,
kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti makan pakai mulut. Makan pakai tangan. Tangan apa? Tangan kanan, minum tangan kanan. Saya berkali-kali buat survei. Pernah survei di acara para lekada, saya orang Minang. Kalau ada acara pesta besar-besar, ada yang datang di orang ribuan tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, datuk-datuk, tokoh adat datang di acara itu. Saya tidak terjasus, saya tidak mencari-cari aib orang, saya cuma mau menghitung saja. Dari sekian ribu orang yang datang, siapa yang mampu menghidupkan sunnah Nabi ketika makan dan minum? Maknanya siapa yang makannya tangan kanan, minumnya tangan kanan dan duduk. Pak, hasil survei saya Pak, kurang lebih cuma 10% umat Islam yang istiqamah minum tangan kanan, 90% tangan kiri. Kemarin di haji saya hitung juga, di Mekah saya periksa, baik jamaah saya, baik jamaah haji yang ada di sana, baik di wukuf di Arafah, saya tengok, kan kita ada makan-makannya, saya hitung berapa orang yang minum duduk tangan kanan, itu pun tidak sampai 10%. Tak peduli pejabat tinggi negara, tak peduli dia mungkin menteri, di dalam jamaah itu ada orang-orang hebat, orang-orang terpandang, bahkan ada tamatan Al-Azhar, ada tamatan Mesir, tamatan dari luar negeri, ustaz-ustaz tangan kiri, minta maaf, tangan kiri. Nggak boleh, coba aja nanti kita minum Pak, coba fotoin Pak, Pak Ramdan, siapa yang tangan kiri? Kadang orang itu nggak merasa, mana aku tangan kanan aku gitu. Itu habit. Dan menegur orang minum tangan kiri itu hati-hati juga, orang tersinggung. Pak, minum tangan kiri setan Pak. Tersinggung orang Pak. Yang Nabi yang bilang itu, sungguh tidak ada orang yang minum tangan kiri kecuali syaitan. Tapi jangan dibilang setan juga, setan. Tegur dengan hikmah, ajarkan dengan hikmah. Ad-din yusr kama itu. Mulailah semua kebaikan di sebelah kanan, makan minum tangan kanan, pakai baju di sebelah kanan, pakai sepatu sebelah kanan, ataupun masuk masjid. Bapak boleh periksa berapa orang masuk masjid kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kiri itu ada masuk WC, bukan ada masuk masjid. Paham? La ilaha illallah. Mulailah semua kebaikan berpelukan di sebelah kanan, salaman tangan kanan. Jadi Bapak kalau mau lihat orang-orang yang ahlus sunnah betul-betul, lihat kehidupannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa banyak sunnah sirah Rasulullah yang diamalkan, surah Rasulullah yang ditiru, dan syariah fikir Nabi yang dia buat. Adakah hari ini Bapak berpikir tentang umat Rasulullah yang hari ini hidup gelisah tanpa agama? Saya mau tanya Pak, saya lihat banyak mobil mewah di depan, ada mobil, ada motor, mereknya Honda, Toyota, Suzuki, Yamaha, Mercedes-Benz, BMW. Itu Bapak tahu nggak? Itu mobil produk mana? Dari luar negeri Pak. Bapak naik motor dengan motor Honda Yamaha itu Pak, Suzuki. Bapak bisa mencari nafkah, bekerja, bisa ke masjid untuk ibadah, ngantar istri ke pasar, ngantar anak sekolah. Banyak manfaat motor yang dibuat oleh orang Jepang itu Pak. Pertanyaannya Pak, pernah nggak Pak sebelum starter motor itu Bapak doakan orang Jepang, ya Allah, berilah orang Jepang hidayah ya Allah? Pernah? Jangan biarkan mereka mati sebelum mengenal-Mu ya Allah. Ya Allah, hantarkan aku ke Jepang ya Allah, luangkanlah aku waktu, beri aku rezeki biar aku pergi ke berdakwah ke Jepang ya aku sebut namamu di Jepang ya Allah. Pernah? Jangankan pergi berdakwah, berdoa pun karena tak mau. Yang lebih parah lagi, orang kalau mau pergi berdakwah ke sana bukan dibantu, dibully Pak. Sesat itu katanya. Ngapa ditinggal-tinggalin anak istrinya? Dia ke Jepang, ke Afrika. Itu teman saya itu Ustaz Muaz pulang 4 bulan dari Afrika. Dibenci mertua.
dibenci orang kampung, dikucilkan di masjid. Begitu keadaan umat hari ini Pak. Kalau ada orang berkorban untuk agama, ada orang mau berdakwah, bukannya dibantu oleh orang Islam, dimusuhi Pak, difitnah. Saya bilang ini apa salahnya orang dakwah ini? Datang tak diundang, pergi tak diantar. Kadang datang dari India, Pakistan, ke masjid Pak, diajak ngobrol pun enggak Pak. Jangan dia kasih senyum salaman dipeluk Pak. Berapa lama dia di masjid kita ini orang-orang ini? Saya sering diusir Pak. Saya pernah bawa jamaah jalan kaki Pak, dari Ambon, satu daerah dekat-dekat sini juga. Itu masjid Pak pernah ngundang saya, ngundang kayak gini nih, kayak gini, acara maulid. Kalau diundang tuh nggak mungkin pulang-pulang nggak ada yang tahu Pak, nggak mungkin nggak ada Pak, minimal ada parsel buah lah. Disambut pakai rebana, tala'al badaru alaina. Itu kalau ustaz-ustaz kondang yang datang, kalau mau balik yang datang. Tapi kalau ada orang dakwah, orang jamaah tabligh datang tak diundang, pergi tak diantar. Kadang di dalamnya ada ulama juga, ada habis Quran, ada pejabat, ada jenderal, ada menteri. Cuma karena dia pakai gamis yang kelihatan. Mau bapak kalau keliling-keliling pakai baju koko Pak, bapak orang nggak tahu kalau bapak miliuner. Orang nggak tahu kalau kita profesor, orang nggak tahu kan ini pakai atas sederhana. Baru salat Isya selesai, sampai di masjid, jamaah jalan kaki Pak pulang. Tamir masjid datang, dia bilang, mau Ustaz, boleh cari masjid lain. Kata saya, ini orang tua, besok pagi boleh lah kami nginap semalam di sini, besok kami cari masjid lain. Tidak bisa Pak, masjid kami ini sudah ada peraturan dari pengurus, tidak akan menerima jamaah tabligh. Pak, ini tamu kita, tidak beriman kalian kalau tidak memuliakan kamu, tapi sampaikan aja bisa. Kemudian Allah dan Rasul memuliakan tamu. Tamu itu baik, maaf ya, ada tamu datang ke masjid kita, ke kampung kita, ke rumah kita, mereka punya hak 3 hari. Dan di dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebelum 3 hari tidak boleh kita bertanya dari mana, mau kemana, ada urusan apa yang bisa saya bantu. Itu pertanyaan boleh disampaikan setelah 3 hari, kecuali mereka yang bercerita. Kita sebagai tuan rumah menanyakan ini nggak boleh Pak. Tanya, kasih tahu istri antum Pak pulang. Maaf Pak, mau minum apa? Kopi apa teh? Kalau masih ada pertanyaan itu berarti kita tak paham adab. Berarti waktu kecil orang tua kita memang tidak tanamkan agama ke diri kita. Kalau ada tamu kasih minum yang terbaik, keluarkan susu, teh, kopi, keluarkan sirup. Kasih kopi, dia nggak minum, mau mungkin teh, yang minum. Kalau dia nggak minum, kita yang minum. Ya, tamu tuh begitu. Kalau udah 3 hari nggak pergi, barulah kita dudukkan Pak. Minta maaf nih Pak, apa yang bisa kami bantu? Itulah indahnya akhlak dalam Islam ada. Muliakan tamu. Hadir tamu bukan dimuliakan, bukan dicurigai. Dulu di zaman Rasulullah orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang tak beragama Majusi waktu itu yang datang ke Madinah, sebagian besar dari mereka itu bersyahadat di pasar. Satu orang sahabat punya toko makanan, masuklah orang Yahudi, ada tanda-tanda keyahudian dari pakaian. Dulu dengan pakaian sudah kelihatan. Kenapa Nabi suruh potong kumis panjangkan jenggot? Supaya berbeda dengan orang Majusi yang kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Kenapa berbeda dengan orang Nasrani dan orang-orang Yahudi? Ada orang Yahudi, Nasrani, ada yang mencukur dua-duanya, ada yang membiarkan kumisnya, ada yang mencukur jenggotnya. Kata Nabi, biar kalian berbeda-beda, aku mengenali umatku, berbedalah kalian, supaya kalian dikenali. Potong kumis, panjangkan jenggot. Maka masuklah Yahudi ke dalam restorannya sahabat. Setelah dia makan, dia tanya berapa, how much, come. Apa kata sahabat yang punya restoran? Antum tamu kan? Kamu orang luar? Iya. Rasulullah SAW, Nabi kami mengajarkan kami untuk tidak menerima bayaran dari tamu. Itu makanan tadi ikram, free, makan gratis. Takjub, ya.
Dia pindah besok ke tempat lain. Di restoran ketiga syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tawanan-tawanan perang yang diikat di dalam di orang kafir hukum yang masuk masjid boleh. Rasulullah mengikat tawanan perang itu bukan di luar masjid, di dalam masjid. Diikat tawanan perang. Waktu makan ikatannya dilepas, lalu sahabat memberikan makanan yang terbaik dari gandum halus kepada tawanan perang. Mereka memakan makanan kelas 2 dari gandum kasar untuk para sahabat. Menangis itu orang tawanan perang. Itu tangan yang sebelumnya hendak memenggal lehernya, sekarang ketika dia sudah menjadi tawanan dimuliakan, disuapi makan. Setelah 3 hari, 3 hari sahabat mengikat tawanan perang. Setelah 3 hari dibebaskan, disuruh pilih. Kalian mau hidup damai di bawah kekuasaan Islam, hiduplah tenang. Zimmi. Ya Allah, jangan halangi dakwah. Kalian terjaga di bawah kekhalifahan, di bawah kekuasaan Islam. Jadi bayar jizyah, bayar uang keamanan tiap bulan. Kalau enggak, accept Islam, be a Muslim, make syahadah, terus kalian akan berjaya. Kalau enggak, bayar jizyah enggak mau, masuk Islam enggak mau perang, kata Nabi. Nabi selalu mengirimkan surat itu kepada raja-raja, suku-suku yang didatangi dakwah. Terimalah Islam, kalian akan mulia. Kami datang untuk mengambil alih kerajaanmu. Ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Kisra yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dihantarkan oleh bin Amir radhiyallahu anhu. Kami datang untuk membebaskan kamu dari penjajahan sesama hamba manusia, menjadi penghambaan hanya kepada Allah. Kami datang untuk membebaskan kalian dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Terimalah Islam. Kalau tidak, ujung surat Nabi, saya akan hantarkan satu pasukan, saya akan utus satu jamaah ke tempat kalian, yang mana mereka semua yang datang mencintai kematian melebihi kalian mencintai dunia. Sahabat-sahabat pun cinta mati, karena mereka semua mau masuk surga. Kita semua bohong, mau masuk surga tapi nggak mau mati. Aduh, iya Pak, mau masuk surga, mati nggak mau. Gimana caranya Pak? Karena syarat untuk masuk surga itu ya mati dulu Pak. Orang beriman Pak, semakin tua wajahnya semakin bercahaya, senyumnya semakin sumringah, karena semakin dekat dengan jannah, semakin dekat dengan Allah. Pintu perjumpaan dengan Allah sudah dekat. Orang beriman itu hari-hari menunggu mati. Kapan waktu itu mati? Kapan? Kenapa? Hartanya dari ke akhirat semua. Yang takut mati itu orang-orang cinta dunia Pak. Orang pelit, orang yang pernah bersedekah, dia takut berpisah dengan hartanya yang berlimpah. Itu takut mati. Hubbud dunia, cinta dunia, tulul amal, banyak angan-angan. Angan-angan melewati batas umur. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mencintai dunia. Amin. Biar dunia mencintai kita. Dunia itu jangan dikejar Pak. Dunia itu seperti ayam, dikejar terbang dia Pak. Bapak pernah kejar ayam? Sehingga di kampung dulu Pak, bodoh-bodoh waktu kecil dulu. Kalau disuruh nangkap ayam sama nenek saya, sama ibu mama saya waktu itu, tangkap ayam dulu, kita mau potong ayam. Dikejar ayam itu Pak. Ayam langsung kejar Pak. Sesak nafas satu, coba lagi kejar ayam Pak. Lari dia Pak. Dia bisa nerbang, naik ke loteng, dia bisa melewati pagar, kita nggak bisa. Maka orang cerdas ketika dia hendak menangkap ayam, dia menebar beras. Maka ayam akan datang dengan tenang, dia tangkap dengan santai. Bahkan bukan hanya ayam kita yang datang, ayam tetangga pun kita tangkap. Kalau kita tebar beras, apa itu tebar beras? Sedekah pagi, sedekah subuh, duha, tahajud, tawakal, silaturahmi, takwa, tilawah. Itu semua asbab rezeki. Istighfar, itu tebar beras. Coba kalau lagi yang punya duit banyak istighfar, pada nanti datang duit. Dari mana? Arah yang tak disangka-sangka.
Jadi yang memberi gaji memang pemerintah, yang memberi gaji memang perusahaan, tapi memberi rezeki siapa? Allah. Ini PNS Pak, kalau dipikir-pikir Pak, nggak mungkin dia bisa beli rumah dengan gaji yang di bawah 10 juta sebulan, nggak mungkin. Tapi kok bisa punya rumah? Karena rezeki bukan datang dari pemerintah. Rezeki datang dari siapa? Dari Allah. Maka minta rezeki, ya Allah, hantarkan aku rezeki yang barokah, yang berlimpah. Bahkan rezeki ini sebetulnya tidak usah diminta, Allah sudah bagi. Sudah pastikan tidak akan mati seorang hamba sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Selamat berhaji untuk mereka Indonesia yang 80 tahun. Semoga Bapak Ibu semua Allah jadikan insan-insan merdeka. Amin. Merdeka atau mati, itu slogan. Kalau sekarang bukan merdeka atau mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Jadi slogan mati-mati itu dari dulu. Rasa takut mati, gak takut mati. Ingat mati, gak ingat mati. Siap mati, gak siap mati. Siapa yang paling hebat, yang paling cerdas? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. We never know, kita gak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Jangan tertipu dengan badan sehat, jangan tertipu dengan usia muda, karena malaikat maut tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi mencari siapa yang telah habis rezekinya makan. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja. Saya sekali berziarah ke pemakaman, Pak. Tengok, ya orang-orang fardu kifayah itu salut saja. Orang-orang yang mau memandikan jenazah, memaafkan orang. Itu Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Allah muliakan, Allah umrahkan semua, amin. Ya. Para penggali kubur ada yang ingat mati. Ya, maka nongkrong jangan di cafe shop terus Pak. Nongkrong jangan di mall terus. Bikin di grup tuh Pak. Hey guys, hari ini Podorangon, nongkrong di pemakaman Pak. Kita tengok panjang kuburan itu bersama. Dan itu inspirasi. Mengingat kematian itu bagi kita cerdas. Orang kalau ingat mati dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka mulai hari ini kita jangan bukan meninggalkan maksiat, Pak, tapi mengganti kemaksiatan dengan ketaatan. Bukan mencaci maki kegelapan, tapi kita mari menyalakan cahaya. Kita tidak hari-hari bicarakan kesyirikan, tapi tauhid datang, syirik hilang, sunnah datang, bid'ah hilang, salat datang, fahsya munkar hilang, ilmu datang, kejahilan hilang. Zikir datang, ghaflah lalai hilang. Ikramul muslimin datang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, riya hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Maka Rasulullah SAW kalau berdakwah tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Agama. Dan tidak akan ada, wallahi, tidak akan ada seorang manusia pun yang mau meninggalkan nikmat yang maksiat. Maksiat itu nikmat. Maka orang ahli maksiat itu istiqomah, Pak. Ada nikmat. Saking baiknya Allah dalam maksiat itu bagi nikmat. Tidak akan ada orang yang mampu meninggalkan nikmat yang maksiat sebelum mereka merasakan nikmat yang taat. Jadi dakwah itu jangan keras-keras, jangan marah-marah. Anak-anak kita Pak jangan dipaksa seperti bapak. Boleh nak main ke mall boleh, tapi ngaji. Nah, kamu mau main handphone boleh, tapi jangan sepanjang hari. Hafalan tiap hari nambah. Kamu boleh nonton TV, tapi dia tontonnya lu. Mau pilih-pilih yang mana yang bagus. Ini 18 plus, nggak boleh nonton nak. Tonton yang anak-anak aja. Kasih anak kita kemerdekaan, kebebasan. Jangan dijajah anak kita. Banyak anak-anak stres hari ini Pak. Banyak anak-anak nggak mau masuk pesantren karena di pesantren terjadi penjajahan. Mau boleh nih. Anak-anak waktu bermain ada waktu nggak boleh. Maka kemarin saya datang silaturahmi ke pusat pondok pesantren Bina Insan Mulia itu, anak-anaknya diajak jalan-jalan, diajak ke bioskop, biar mereka tahu dunia itu apa. Biar nanti keluar dari pesantren dia tidak seperti orang dari pedalaman dari hutan yang ada kehidupan lain, ada dunia lain. Apa ini? Apa ini? Nah, betul nggak? Jadi anak-anak kita Pak, mulai hari ini mari kita ubah mindset kita. Ya silakan.
Yang hobi main musik, musik mau boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Waktu ke masjid, azan nggak ke masjid. Ini udah nggak main musik, nggak sholat, aduh ngawan. Nggak suka, boleh kau main futsal, tapi pas azan berhenti kau main. Boleh main handphone silakan, tapi ada waktu yang untuk belajar. Kalau enggak apa, anak-anaknya akan menjadi anak yang tersiksa, tertinggalan zaman. Dia keluar dari pesantren, pelangak-pelongo aja tuh. Lihat teman-temannya udah canggih, udah main ChatGPT, AI semua. Apa itu? Nah, diajarkan. Kalau enggak dia jadi sendiri. Kalau dia jadi sendiri kadang-kadang enggak ada kontrol. Ya, buatlah, gambarkan, tunjukkanlah Islam itu indah. Terlalu indah untuk dirusak, terlalu dalam untuk didangkalkan, terlalu luas untuk disempitkan. Islam ya'adu wa la yu'la alaihi. Mudah-mudahan Allah gunakan kita semua menjadi asbab hidayah. Orang ketemu kita pengen masuk Islam. Orang ketemu kita pengen ikut bagaimana seperti abang. Suka kulihat abang. Jangan sampai orang lihat kita Pak, bukan iman mereka naik tapi darah dia naik. Datang lagi bapak ini membawa ratus kita. Ini di masjid ratus. Anak-anak kalau dari di masjid jangan bapak marahin. Peluk. Nanti kalau dia trauma, dia takut lihat muka bapak sampai mati di masjid, bapak tanggung jawab. Kenapa? Kita salah. Kenapa terkesan anak-anak teriak-teriak benar? Ya baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Islam yang baik, hidup dengan baik, mati dengan baik, mati dengan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah. Saya doakan bapak-bapak semua berangkat haji. Amin. Rukun Islam yang kelima banyak sampai mati sebelum haji dan umrah. Daftar yang mau daftar. Ya. Mungkin itu saja. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam. Ya.